Baik, selamat siang menjelang sore. Pada hari ini saya akan menjalankan langkah demi langkah yang diberikan oleh Bapak Ian selaku dosen pengampu saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Demoranta. Baik, selanjutnya saya mengetikkan query dari langkah 1. Pada langkah 1 ini menampilkan kolom customer ID dari table payment berdasarkan customer ID. Begini sintaksnya, yang select customer, kolom customer ID, lalu dari table payment, lalu group by customer ID. Nah, beginilah tampilan dari query yang telah saya ketikkan, eksekusi yang telah saya ketikkan tampil. Lalu langkah berikutnya, langkah 2. Value-nya, suasana, ya, brandnya, nama brandnya, harganya, memilih menampilkan kolom customer ID dan menghitung kolom amount dari table payment berdasarkan customer ID. Lalu selanjutnya ke langkah 2. Ulangi langkah 3. Oh, ternyata langkah 2 ada dua bagian. Lalu selanjutnya langkah 2 di bagian 2 ditambahkan order by dengan diurutkan dari yang terbesar. DESC ini descending dari urutan yang terbesar hingga yang urutan terkecil. Memilih kolom customer ID dan menghitung kolom amount dari table payment berdasarkan customer ID, diurutkan amount dari yang terbesar hingga terkecil. Mari kita eksekusi query ini. Demikianlah hasilnya dari langkah 2 bagian B. Lalu selanjutnya saya ke langkah 3. Langkah 3 diminta untuk mengetahui jumlah transaksi pembayaran yang telah diproses setiap staff. Kita mengumpulkan baris dalam table payment dengan nilai di kolom staff ID dan menggunakan fungsi count untuk mendapatkan jumlah transaksi. Baik, langkah ketiga. Berarti yang diperlukan kolom staff ID, lalu untuk menghitung payment baris dalam table payment ID
from payment group by staff ID berdasarkan staff ID. Lalu bisa saya jalankan, tampillah hasil dari query yang telah saya ketik. Lalu langkah keempat, lalu saya ke langkah keempat. Baik, langkah 4 diminta untuk menggunakan pose SQL group by dengan banyak kolom. Contoh berikut menggunakan beberapa kolom dalam klausa group by. Baik, langkah 4 dengan banyak kolom berarti kita memanggil kolom di sini customer ID, lalu ada kolom staff ID, lalu menghitung amount, kolom amount. Lalu tabelnya dari payment group by, dari kolom staff ID dan ditambah customer ID. Lalu order by customer ID. Berdasarkan langkah 4 menampilkan kolom customer ID, kolom staff ID dan menghitung kolom amount dari table payment berdasarkan staff ID dan customer ID diurutkan dari customer ID. Baik, saya dapat eksekusi, masih salah. Baik, maaf, salah. Saya ulangi lagi, saya eksekusi query dari langkah keempat. Baik, hasilnya demikian hasilnya. Lalu selanjutnya ke langkah 5. Di sini kita diminta menggunakan klausa post di SQL group by dengan kolom tanggal payment date adalah kolom timestamp. Ya, lalu langkah 5. Payment date paid. Oke, pernah ada lomba azan, pernah. Lomba apa atau dalam kondisi apa boleh ditambahin? Apa sih yang kita rasakan waktu kita di situ? Biasanya kita gini, aduh, tahu gitu sebelum ini saya gini ya. Aduh, tahu gitu sebelum ini saya tuh kasih lihat dia ya. Atau berbagai hal yang muncul di kepala kita sewaktu kita sudah dalam posisi di mana kita harus stand out dari antara orang-orang yang lain. Kalau nggak, saya nggak pilih nih. Gimana ya cara saya jadi stand out ya? Dan ternyata kondisi itu bisa kita antisipasi dengan kita mengidentifikasinya orang. Sebelum ketemu kita pun, sebelum kita jadi nominasi, dia sudah tahu kelebihan kita. Baik, pada langkah 5 ini menampilkan tanggal dari payment date, lalu dinamakan dengan kolom yang tadinya namanya payment date diganti dengan nama yang baru yaitu paid date. Lalu kolom amount ini dipakai fungsi agregat, lalu digantikan nama dengan sum. Dari table payment berdasarkan tanggal yang ada di kolom payment date. Berikut saya dapat
tampilkan hasil dari query langkah 5. Kalau di 2022 ini sudah berbeda sekali cara Lalu selanjutnya ke langkah 6. mengambil talent-talent yang berpotensial. Ya. Ada sih mungkin masih dia pasang-pasang. Langkah 6 diminta untuk membuat query dengan close apostrophe SQL group by yang akan mengelompokkan pembayaran. Ada dua bagian, berdasarkan bulan dan berdasarkan tahun. Ini berarti kita memakai, berarti saya akan mengetikkan query select date part, lalu kutip 1 mon. Ini saya kerjakan yang berdasarkan bulan terlebih dahulu, lalu nama kolomnya payment date dengan nama bulan, lalu menghitung kolom amount dengan diberikan nama jumlah. Beda-beda tipis dengan corporate branding. Kalau tadi si Starbucks ada jiwa, bagaimana kita bisa Lalu kopi Starbucks itu berdasarkan group by sama seperti yang telah ditampilkan date part, menggunakan date part juga. Berikut hasil query yang telah saya eksekusi, saya telah jalankan. Berikut hasilnya. Lalu langkah ke-6 bagian B, berdasarkan tahun. Berarti kita minta berdasarkan tahun, yang digantikan month, yang tadi month berarti jadi year. Ini digantikan dengan nama tahun. Monthnya tetap sama seperti yang sebelumnya, jumlah. Nah, ini menampilkan tahun tanggal pembayaran dengan nama tahun, lalu menghitung kolom amount, menampilkan tahun dari kolom tanggal pembelian payment date, digantikan namanya tahun, lalu menghitung kolom amount, digantikan dengan nama jumlah dari table payment berdasarkan payment date tahun. Berikut saya bisa jalankan langkah ke-6 yang berdasarkan tahun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.